Sapa hati, sapa hati, sapa hati, sapa hati. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, mari kita lanjut lagi soal masalah ujian ya dalam kehidupan kita ini. Selain itu kadang-kadang ujian itu berupa apa ya? Ya kalau dalam ayat ini kan disampaikan juga ya jiwa, artinya kehilangan jiwa. Ya apakah anak kita ada yang tidak ada gitu kan? Itu kan ujiannya. Kerabat kita atau saudara kita tidak ada. Artinya tidak ada tuh ya boleh jadi meninggal gitu kan Mas ya. Ya. Coba ya kalau yang pernah mengalami hal yang seperti ini. Ini kan salah satu ujian yang sebetulnya kalau kita mau apa namanya merenungkan itu kan memang sangat luar biasa beratnya. Ya. Kehilangan orang yang dicintai. Ya. Banyak lah. Dan biasanya ini kan ya setiap orang kan biasanya mengalami itu kan Mas. Hampir ya bukan boleh dikatakan semua orang lah mengalami, bukan hampir lagi, semua orang mengalami. Karena orang itu kan mesti ya, kehilangan orang tua, kehilangan kadang-kadang kehilangan anak gitu ya. Kadang-kadang kehilangan saudara. Kalau ini terjadi pada diri kita ya kita mestinya menerima itu adalah takdir. Ya kan itu kan Mas. Ya. Memang sudah apa namanya yang namanya nyawa itu kan memang sudah Tuhan yang tahu kan, dan itu pasti kita yakini bahwa setiap kehidupan itu kan pasti ada akhirnya gitu kan Mas. Ya cuman kapan waktunya kan itu saja yang jadi pertanyaan, kapan waktunya, yang mana itu jelas kita tidak mungkin akan tahu gitu kan. Coba yang pernah mengalami kehilangan anak, betapa sedihnya, betapa merananya, apalagi anaknya lagi lucu-lucunya gitu kan Mas. Ya wajar kalau orang tuanya yang kehilangan anak ini menangis, meratapi, itu wajar. Nggak boleh disalahkan. Ya. Cuman yang tidak boleh itu adalah meratapi, menangis itu yang berlebihan. Seakan-akan tidak terima kalau anaknya itu diambil kembali oleh Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ini yang tidak boleh ya, karena segala sesuatu yang Allah tentukan dalam ujian ini pada hambanya ini ya mesti ada hal-hal yang kebaikan yang lain yang nantinya akan diperoleh oleh manusia itu sendiri. Itu pasti. Cuman kadang-kadang kan kita tidak menyadari. Atau bahkan kita tidak mau mengetahui. Mesti semuanya ada hikmahnya. Mesti semuanya ada hikmah. Ya. Kalau ngomong seperti ini ya macam-macam gitu kan. Ya, hikmah itu kan macam-macam. Ya. Yang jelas ini adalah bagian daripada ketentuan Allah yang memang sebagai yang orang yang mengalami seperti ini kan ya ibarat sebagai ujian bagaimana itu dia mampu menerima daripada takdir Allah atau tidak. Ya. Coba Dimas Diajeng yang berbahagia. Jangan kan namanya kita kehilangan anak atau kehilangan orang tua. Kita pasangan kita atau saudara kita sakit saja kita sudah merasa bahwa kita merasa apa ya? Ya merasa bersedih gitu kan. Ya, ibaratnya kita punya harta pun ya demi sehatnya kembali anak kita atau pasangan kita. Berapapun kita jalani, kita keluarkan.
Ya walaupun itu adalah bentuk ikhtiar gitu kan, tapi kan ya tetap. Ya. Hal yang seperti ini adalah sebagai kuat enggak kita menghadapi ujian seperti itu. Ya. Kalau kita kuat, ya tentu kita tidak ya namanya sedih itu mesti ya. Tapi kan kita tidak berlebihan dalam kesedihan, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Justru mestinya kita harus bangkit. Harus ingat bahwa semua ini mesti ada hikmahnya dari Tuhan yang akan berdampak kebaikan buat dirinya maupun keluarga. Maka dengan ikhtiar itulah akan kita mampu untuk mengatasi daripada ujian-ujian itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Coba kalau kita lihat lagi, lebih luas lagi, ya, betapa kita merasa ikut bersedih juga ya, walaupun tidak mengalami. Ya, saudara-saudara kita coba yang kemarin, ya, yang kena musibah, apakah itu yang banjir bandang di daerah sana, ya, Sumatera, Aceh, atau yang kena musibah-musibah lain. Walaupun bukan saudara, bukan keluarga, bukan apa, tapi mendengar adanya bencana seperti itu yang akhirnya banyak menelan korban jiwa, kan kita juga merasa ikut bersedih. Ya karena kita punya rasa kemanusiaan. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Maka ya kesedihan di sini bukan berarti hanya sekedar kita merasa sedih terus-menerus, ya enggak. Tapi bagaimana kita mampu untuk bisa memberikan satu hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang sedang dalam musibah itu. Kalau kita mampu. Kalau kita punya kelebihan. Kan itu yang harus mesti kita lakukan. Ini kan juga ujian dari Tuhan. Ujian kita tuh mampu enggak hati kita atau naluri kita tuh untuk berempati pada mereka. Ya. Tidak hanya sekedar lisan merasa ikut sedih. Ya. Pada satu sisi dia punya kemampuan untuk bisa membantu. Nah kalau kita punya rasa empati di sini, ya, pada mereka dan kita bisa membantu, nah itulah artinya kita dapat melalui, ya, bisa menghadapi ujian-ujian itu sendiri. Jadi kan sebetulnya ujian buat diri kita. Tidak hanya sekedar orang yang kena musibah, tuh ya enggak. Jelas yang orang kena musibah, dia dapat ujian cobaan itu. Mampu enggak bersabar, mampu enggak tabah. Ya. Mampu enggak dia tetap bertahan untuk senantiasa ingat pada Tuhan. Itu jelas bagi orang yang kena musibah. Tapi bagi orang yang di luar yang kena musibah ini, bagi orang-orang yang mampu yang sebetulnya bisa membantu, ini juga ujian buat dia. Mampu enggak dia membantu meringankan beban orang-orang yang kena musibah ini. Nah kalau ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya mampu, ya berarti dia tidak bisa menghadapi ujian hidup. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Ini contoh yang sebetulnya kadang-kadang tidak kita bayangkan, gitu ya. Tidak kita pikirkan. Yang mana sebetulnya kalau kita bisa lakukan kan jelas itu pahala gitu kan. Cuman kadang-kadang kan kita luwe atau kurang simpati pada orang lain kan begitu masalahnya. Yang sering terjadi pada saat sekarang itu kan seperti itu. Ya ibaratnya lu gue gitu kan. Nah ini yang jadi masalah, padahal yang namanya orang itu kan mestinya ya, harus melihat pada dirinya sendiri itu bagaimana kalau itu terjadi pada dirinya kan begitu atau keluarganya. Ya mana kalau itu terjadi kan mesti juga orang lainnya akan membantu. Bukan tidak mungkin gitu kan Mas. Karena coba aja ya kalau kita dapat kena musibah. Ya,
kehilangan keluarga gitu kan misalnya. Ya artinya ada salah satu dari keluarga kita yang meninggal. Kan yo pasti orang lain akan membantu kita, tetangga kita sekitarnya saling membantu. Gitu. Apa kita semuanya itu akan kita lakukan sendiri kan? Enggak. Ya. Tapi kan kadang ada orang yang penting punya duit kan, yang penting punya duit ya. Soal masalah penting punya duit atau tidak punya duit itu kan ini masalah juga. Kalau hal yang seperti ini yang saya maksud. Artinya walaupun orang bisa dibayar karena dengan duit. Itu kan, tapi kan yang namanya orang tuh ya, sikap pada seseorang itu akan berbeda jauh kalau sikapnya itu atas dasar sukarela. Dengan sikap yang didasari dengan hanya semata-mata karena uang. Nah ini yang harus kita sadari juga. Karena sebetulnya kalau orang itu hanya semata-mata karena uang, berbuat baiknya kepada kita, itu kan iya kalau kita sedang punya uang, kalau kita sedang punya harta. Kalau enggak, apa itu kita tidak perlu tidak kita pikirkan juga hal yang seperti itu. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.